Halo, perkenalkan saya Niwayan Mutriani dari TIP Angkatan 2020 Universitas Udayana dengan NIM 2010521008. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai metode rancangan acak lengkap dan uji coba perbandingan berganda BNT, BNJ, dan Duncan dengan persoalan pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dan serat batang sagu. Suhu yang dimiliki terdiri dari 6 taraf, yaitu 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan variabel tetap, yaitu waktu proses 1 jam menggunakan hidrogen peroksida 30% dengan perbandingan larutan dengan bahan adalah 20:1 dan kecepatan pengadukan 200 rpm. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan jumlah dari ulangan yang sudah saya sediakan dengan cara sama dengan sum membuka lalu drag data ulangan 1 dan 2 lalu enter. Kemudian mencari raratanya dengan cara average kurung buka lalu drag data ulangan 1 dan 2 lalu enter. Untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan, kita bisa drag ini ke bawah. Nah, lalu untuk mencari TK-nya yaitu sama dengan sum kurung buka drag data 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius lalu klik enter. Lalu kita klik update. Kemudian raratannya yaitu sama dengan average kurung buka drag data ini lalu enter. Lalu klik ini, kemudian drag ke samping, tarik ke samping. Lalu untuk mencari faktor koreksinya yaitu dengan rumus samping sama dengan lalu untuk mencari ANOVA-nya kita klik data analisis, lalu pilih ANOVA single factor, kemudian input ring-nya kita drag ini, kemudian klik row, ini centang, lalu output ring-nya kita pilih A22. Nah, maka akan muncul ANOVA-nya. Lalu ini kita bisa ganti menggunakan SK, CK, DB, KT, F hitung, P value-nya tetap, lalu ini diganti dengan F tabel 5%. Ini nah, untuk menentukannya dengan manual yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum SQ kurung buka D10 sampai D15 lalu kurung tutup count A B9 sampai C9
kurang tutup 2 kali, gunakan ini, lalu B19. Nah, maka hasilnya akan sama. Lalu untuk menentukan total, yaitu dengan cara sama dengan sum SQ B10 sampai C15 dikurang B19. Nah, maka hasilnya juga sama. Untuk menentukan galat, yaitu B45 dikurang B43. Nah, sama. Lalu untuk menentukan DB, yaitu sama dengan count A10 sampai A15 dikurang 1. Enter. Nah, untuk menentukan totalnya, yaitu sama dengan count A B10 sampai C15 kurang buka kurang 1 kurang 1. Nah, lalu untuk menentukan galatnya, yaitu C45 dikurang C43. Nah, sudah sama. Lalu untuk menentukan KT-nya, yaitu ini sama dengan B43 dibagi C43. Lalu ini juga sama, B44 dibagi C44. Lalu untuk menentukan F hitungnya, yaitu D sama dengan D43 dibagi D44. Nah, lalu untuk menghitung F tabel 5%-nya, yaitu sama dengan F inverse kurang buka selanjutnya dengan F tabelnya kita bisa hitung dengan 0,05 karena menggunakan 5%, lalu 5,6. Enter. Dan F tabel 1%-nya, yaitu sama dengan F inverse 0,01 kali 5 kali 6. Nah, kemudian untuk menentukan signifikannya, yaitu dengan cara sama dengan if E43 lebih kecil dari G43, petik NS, lalu if E43 lebih kecil dari G43, selanjutnya kita petik menentukan perlakuan bintang 1, kita harus membandingkan petik F tabel 5%. Caranya itu petik bintang 2 dengan jadi hasilnya itu NS. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya itu tidak nyata. Lalu setelah itu kita lakukan uji lanjut, yaitu yang pertama adalah BNT. Yang pertama kita cari adalah nilai BNT-nya dengan menggunakan rumus di samping ini.
maka akan ditemukan hasilnya yaitu seperti ini. Lalu untuk mencari ini kita hitung selisih dari ini, yaitu sama dengan L39 dikurang L40. Maaf, ulang, sama dengan L39, kita klik F4 lalu dikurang L40, maka akan dapat hasil seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Nah, hasil data-datanya ini ternyata lebih kecil dari BNT, sehingga untuk keterangannya itu berarti tidak signifikan atau non signifikan atau NS. Lalu untuk mencari yang ini juga sama, yaitu sama dengan L40, klik F4 dikurang L41, enter, lalu drag kemudian sampai ke bawah. Lalu hasilnya ini juga ternyata menunjukkan lebih kecil dari BNT-nya, sehingga non signifikan atau NS. Lalu ini sama dengan lalu drag ke bawah. Nah, hasilnya juga ternyata lebih kecil dari BNT-nya, sehingga non signifikan atau tidak nyata. Kemudian ini sama dengan F4 dikurang, lalu drag ke bawah. Nah, hasilnya juga ternyata lebih kecil sehingga non signifikan. Lalu yang ini sama dengan, nah, hasilnya juga lebih kecil dari BNT sehingga non signifikan. Lalu untuk memudahkan kita untuk memberikan notasi, kita isi di sini dengan huruf A, di sini B, C, D, E, sehingga notasi yang terbentuk yaitu ini jika di sini semua diberi tanda kuning, berarti ini notasinya semua A. Lalu kemudian ini notasinya B sampai ke bawah. Dan ini C sampai ke bawah. Ini juga D sampai ke bawah atau data terakhir. Dan ini E. Sehingga didapatkan notasi seperti ini. Kemudian untuk mencari BNJ-nya, kita terlebih dahulu hitung SQRT, yaitu dengan rumus di samping. SQRT D4 sampai habis.
apa ya? C9 lalu enter. Nah, lalu untuk mencari BNJ nya yaitu sama dengan K48 dikali ulang sama dengan alpha dikali Q alpha dikali SQRT. Maksudnya salah. Maksudnya sama dengan nilai dari Q alpha dikali dengan nilai SQRT. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk menghitung ini juga sama seperti yang BNT, yaitu sama dengan F4 dikurangi, lalu enter, lalu drag ke bawah. Nah, hasilnya pun lebih kecil dari BNJ nya sehingga artinya non signifikan atau tidak nyata. Lalu ini juga sama, yaitu dikurang, kemudian drag sampai ke bawah atau data terakhir. Nah, hasilnya juga lebih kecil dari BNJ sehingga non signifikan atau tidak nyata. Lalu ini dikurang, lalu drag sampai ke bawah, dan hasilnya pun lebih kecil dari BNJ, artinya non signifikan atau tidak nyata. Nah, ini juga sama dengan dikurang drag sampai ke bawah. Nah, hasilnya juga lebih kecil dari BNJ sehingga non signifikan. Dan ini sama dengan, nah, maka hasilnya juga lebih kecil, maka artinya non signifikan atau tidak nyata. Lalu berikan notasi A, B, C, D, E. Ini semua berarti memiliki notasi A, ini B sampai ke bawah, ini C sampai ke bawah atau data terakhir, ini D, Kemudian untuk notasinya, dan ini E. kemudian untuk notasinya Maka akan didapatkan notasi seperti ini. Nah, data dari BNT ini dengan BNJ yaitu sama. Lalu kita lakukan uji Duncan. Yang pertama kita tentukan dulu nilai SY-nya dengan rumus di samping, yaitu SQRT D44 per count A B9 sampai C9. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk menentukan ini
yaitu dengan cara sama dengan SY F4 dikali ini. Nah, lalu kita drag sampai ke bawah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk mencari ini juga sama seperti di atas, yaitu sama dengan dikurang, klik F4 terlebih dahulu, lalu dikurang ini, sama dengan klik ini, lalu F4, lalu dikurang dengan ini, lalu enter, kemudian drag sampai data terakhir. Nah, nilai dari hasilnya ini ternyata semua lebih kecil dari nilai RP yang ini, sehingga untuk keterangannya itu yaitu NS atau non-signifikan. Kemudian ini juga sama, klik ini, lalu F4, lalu dikurang ini, lalu enter, kemudian drag sampai data terakhir. Nah, hasilnya juga sama, ternyata lebih kecil dari data RP, sehingga non-signifikan atau tidak nyata. Ada suara nggak ya? Lalu ini juga sama dengan 67 dikurang, klik F4, lalu dikurang, kemudian enter, lalu drag, dan datanya juga ternyata lebih kecil dari data yang ada di RP, sehingga membuktikan ternyata tidak nyata atau non-signifikan. Lalu ini juga sama, ini drag, datanya juga lebih kecil dari RP, sehingga non-signifikan. Ini juga nah, hasilnya juga ternyata lebih kecil dari dari RP, sehingga non-signifikan. Lalu berikan notasi A, B, C, D, E, sehingga notasinya pun di sini semua A, lalu di sini semua B, dan ini C, lalu ini D, sini D, lalu di sini E. Sehingga didapatkan notasi seperti ini. Jadi sekian tutorial yang bisa saya berikan untuk mencari rancangan acak lengkap dengan uji lanjut BNT, BNJ, dan Duncan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.